Jika Bitcoin turun ke nol, di mana fullständig frase? Penurunan Bitcoin secara tiba-tiba ke $0 akan langsung melumpuhkan seluruh ekosistem kripto. Karena Bitcoin bukan hanya aset, ia juga jantung dari dunia kripto. Runtuhnya Bitcoin akan menghapus kredibilitas dari Ethereum hingga altcoin terkecil. Bursa akan tutup, miliaran dolar akan lenyap. Saat orang melihat angka 0 di layar mereka, kepanikan akan mendalam tidak hanya di dompet, tapi juga di benak mereka. Secara psikologis, kejutan ini dirasakan investor sebagai kehancuran mimpi yang mereka percayai. Tidak hanya kerugian mendadak. Pikiran manusia kesulitan menerima nilai yang jadi 0. Ini menyebabkan trauma kolektif. Bagaimana sistem keuangan global akan bereaksi terhadap keruntuhan ini? Bank, dana, dan perusahaan investasi besar akan tertarik ke dalam krisis kepercayaan setelah Bitcoin jatuh ke nol. Banyak institusi memegang Bitcoin atau memiliki investasi terkait kripto dalam portofolio mereka. Kerugian mendadak akan memperdalam kesenjangan neraca keuangan. Beberapa institusi bahkan mungkin menghadapi risiko kebangkrutan. Secara psikologis, ini mengubah cara investor memandang konsep safe haven. Keinginan mengambil risiko menghilang. Orang beralih ke emas, obligasi pemerintah, atau bahkan uang tunai. Seluruh pasar bergerak dengan refleks jangan rugi. Bagaimana pemerintah akan menyikapi perkembangan ini? Banyak pemerintah akan menafsirkan runtuhnya Bitcoin sebagai peringatan. Mereka akan menyalahkan kripto, membuat undang-undang baru, dan meregulasi keuangan terdesentralisasi dengan ketat. Beberapa negara akan menghadapi masalah ekonomi besar akibat kerugian terkait kripto dalam anggaran mereka. Yang menarik di sini adalah sikap psikologis otoritas politik. Hilangnya Bitcoin sebenarnya merupakan kembali kontrol bagi negara. Bank sentral dan pemerintah akan memperkuat kekuasaan mereka dengan berkata, "Lihat, mimpi kebebasan digital tidak dapat diandalkan." Bagaimana dunia teknologi akan terpengaruh? Bitcoin bukan hanya alat keuangan, ia juga pelopor teknologi seperti blockchain, NFT, Web3, dan Metaverse. Hilangnya akan mengguncang kepercayaan di bidang-bidang ini. Proyek kehilangan pendanaan, startup mundur, minat pengguna menurun. Secara psikologis, ini adalah future shock. Orang melihat visi transformasi digital yang dibicarakan selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Ini memperkuat keyakinan kolektif bahwa terlalu percaya teknologi itu berisiko. Dampak psikologis seperti apa yang akan terjadi di masyarakat? Jutaan orang yang berinvestasi di Bitcoin akan kehilangan kekayaan mereka dalam semalam. Di luar itu, kelompok besar akan merasa tertipu. Mimpi kebebasan finansial berubah jadi mimpi buruk. Kekecewaan menciptakan kehancuran emosional yang mendalam, tak hanya materi. Dalam psikologi, ini disebut sebagai proses berduka kolektif. Orang-orang merasa marah, putus asa dan culpa karena kehilangan bukan hanya uang, tapi juga percaya dan harapan. Ketidakpercayaan sosial bertumbuh. Protes terhadap sistem keuangan dan gerakan sosial baru muncul. Bagaimana keuangan tradisional diuntungkan dari kejadian ini? Bitcoin jatuh ke nol berarti kemenangan bagi sistem perbankan tradisional. Bank sentral memperkuat kekuasaan mereka, mata uang digital negara (CBDC) menyebar cepat. Investor kembali ke aset klasik seperti dolar, euro, dan emas. Secara psikologis, ini mengaktifkan kepercayaan pada yang lama secara bawah sadar. Individu yang takut pada ketidakpastian mencari keamanan dari yang sudah dikenal. Ini menciptakan resistensi yang lebih besar terhadap inovasi finansial. Bagaimana jatuhnya Bitcoin ke nol akan dikenang dalam sejarah. Jika skenario ini terjadi, jatuhnya Bitcoin akan tercatat sebagai gelembung terbesar era digital. Ia akan berdampingan dengan krisis ekonomi seperti tulip mania abad ke-19 atau depresi besar tahun 1929. Namun secara psikologis, keruntuhan ini adalah pelajaran kolektif. Umat manusia belajar untuk lebih hati-hati menilai harapan teknologi. Proyek digital di masa depan akan berjalan dengan regulasi lebih ketat dan transparansi tinggi. Alternatif apa yang akan muncul setelah keruntuhan? Hilangnya Bitcoin bukan berarti akhir dari keuangan digital. Infrastruktur yang telah dibangun akan berkembang dalam bentuk lain. Mata uang digital negara, solusi blockchain yang diatur, dan model kripto yang lebih aman akan muncul. Secara psikologis, ini adalah proses kelahiran kembali. Walaupun trauma tak akan terlupa, seiring waktu masyarakat mendekati teknologi finansial dengan cara lebih hati-hati. Kepercayaan akan dibangun ulang, tapi tak semudah sebelumnya. Akhir mimpi, atau awal baru.
Bitcoin turun ke nol tidak hanya kehilangan secara finansial, tapi juga titik balik mendalam dalam pemahaman manusia tentang kepercayaan, teknologi, dan kebebasan. Bagi sebagian pakar, skenario ini hampir mustahil. Bagi lainnya, ini realistis seperti gelembung pasti pecah. Misalnya, beberapa pelaku finansial tradisional menekankan bahwa Bitcoin tidak didasarkan pada nilai real dan tidak didukung pemerintah atau aset nyata. Ekonom peraih Nobel Paul Krugman berulang kali menyebut Bitcoin sebagai salah satu gelembung terbesar abad ke-21. Demikian pula, Warren Buffett menyebut Bitcoin racun tikus tingkat dan berpendapat nilainya bisa mendekati nol dalam jangka panjang. Di sisi lain, banyak pendukung teknologi menentang pandangan tersebut. Bagi mereka, Bitcoin adalah masa depan keuangan global berkat sifat desentralisasi. Namun, jika skenario jatuh ke nol terjadi, itu tak hanya menghancurkan investor kripto, tapi juga harapan, kepercayaan, dan pencarian kebebasan mereka. Disinilah letak malapetaka sesungguhnya. Orang-orang kehilangan bukan hanya kekayaan, tapi juga kepercayaan akan masa depan. Namun sejarah menunjukkan bahwa setiap kehancuran membuka peluang untuk kelahiran kembali. Sementara jatuhnya Bitcoin ke nol akan menjadi tragedi terbesar bagi keuangan terdesentralisasi, itu juga membuka jalan bagi sistem digital baru yang lebih transparan, dapat diaudit, dan berkelanjutan. Negara-negara akan mempromosikan mata uang digital bank sentral, investor memilih infrastruktur yang lebih kuat, dan masyarakat menggunakan teknologi finansial dengan lebih hati-hati, belajar dari trauma ini. Kesimpulannya, jatuhnya Bitcoin ke nol bukan hanya akhir sebuah mata uang, tapi juga titik nol harapan manusia. Namun, reset ini menjadi langkah awal untuk permulaan baru. Jika Anda ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk like video, subscribe channel, dan tulis pendapat Anda di komentar. Menurut Anda, apa yang akan terjadi di dunia jika Bitcoin jatuh ke nol? Saya ingin mendengar opini Anda. Mari diskusi di komentar.